Kasus dugaan malpraktek yang menyebabkan seorang pasien anak usia 12 tahun meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Pelutan Pemalang, sudah dilaporkan ke Polres Pemalang. Hari ini, Minggu tanggal 21 April tahun 2024, kasus tersebut mendapatkan bantahan dari pihak rumah sakit, dengan mengadakan konferensi pers. Ada puluhan wartawan yang diundang, baik dari Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Maklum karena rumah sakit tersebut merupakan grup dari perusahaan bis Dedi Jaya Brebes. Sejumlah wartawan menyayangkan konferensi pers tersebut tidak menghadirkan tenaga medis yang menangani langsung. Direktur rumah sakit juga tidak dihadirkan. Hanya dihadiri pengacara dan 2 orang humas. Berikut bantahan dan sanggahan dari humas dan pengacara dari rumah sakit. Humas dan Pak Andi Sustono selaku humas juga, yang mana kami akan mengklarifikasi terkait berita-berita yang sudah beredar di media massa saat ini bahwa kami dicurigai untuk melakukan malpraktik dan ada penganiayaan terhadap pasien. Ya. Pada intinya kami terkait dugaan tersebut kami membantah karena segala sesuatunya penanganan pasien kami sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Terkait tidak untuk proses hukum dan lebih lanjut mungkin saya serahkan kepada pengacara kami Pak Ahmad Soleh selaku kuasa hukum kami dari Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang. Perkenalkan, saya Ahmad Soleh SHMH, kuasa hukum dari Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang. Memang yang pertama kita silaturahmi dengan teman-teman media ya, yang mungkin ada di antara yang kemarin sempat memberitakan terkait dengan kejadian di Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang. Di sini kami setelah beberapa hari kita sudah berbincang-bincang, bertemu langsung dengan perawat maupun tenaga medis maupun dokter. Jadi pada intinya Rumah Sakit Harapan Sehat Pemalang itu bekerja atau menangani pasien sesuai dengan SOP. Terkait dengan pemberitaan yang saya pernah sempat baca itu yang adanya bahwa dari dokter itu melakukan pemukulan itu tidak benar. Kenapa saya bilang tidak benar? Karena saya langsung bertemu dan menanyakan kepada dokter. Jadi tidak ada yang melakukan pemukulan baik dari dokter jaga maupun dari pihak tenaga medis, perawat. Terkait dengan yang diadukan terkait dengan dugaan malpraktek yang informasinya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, itu pun kami sudah melakukan pertemuan dengan tenaga medis maupun dokter-dokter pada saat yang dan setelah saya baca pun, setelah saya pelajari dan minta keterangan, insya Allah mereka bekerja dengan sesuai dengan SOP. Jadi mungkin hanya itulah dari kami, kuasa hukum dari Rumah Sakit Harapan Sehat. Ya, silakan. Jadi terkait dengan adanya dugaan adanya penganiayaan yang katanya sampai giginya patah itu. Jadi setelah saya mendengar konfirmasi dari dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, artinya justru dari pihak dokter dan perawat yang dipukul oleh keluarga. Nah, ada juga beberapa dokter, ada dokter dan perawat yang digigit, tangannya digigit dan
tangan ini ya, pundak ini dan tangannya yang digigit. Banget. Jadi mungkin dugaannya mungkin pada saat menggigit itu giginya patah atau apa kita belum tahu. Yang jelas kan ada penganiayaan daripada pihak keluarga pasien terhadap dokter dan perawat, yang mana itu sudah kami laporkan di pihak kepolisian. Dokter dan tenaga kesehatan tidak ada yang memukul, tidak ada yang menganiaya, tapi mereka kan ada yang digigit ini, terus ada yang dipukulin. Bahkan menurut keterangan daripada dokter itu sempat dari keluarga pasien mencari gunting untuk tindakan kekerasan lain. Gitu. Kalau sudah melukai, sudah dilaporkan. Jadi kalau melihat dari foto dokter itu udah compang-camping bajunya. Ya, ada foto yang kita lampirkan. Jadi kekerasan daripada pihak keluarga pasien itu sudah memang kalau saya lihat sampai dengan baju compang-camping berarti nggak hanya ringan. Itu menurut saya dugaannya kekerasan yang fatal seperti itu. Pada saat kejadian tersebut selang berapa jam itu dokter dan perawat visum dan satu harinya melakukan pelaporan kepada Polres. Pertama kali masuk sekitar hari Jumat di tanggal 5 ya sepertinya. 5 April 2024. Dan pada saat itu kami sudah melakukan keperawatan, proses perawatan dan lain sebagainya. Setelah itu memang pada saat itu kondisi ranah kami sedang ramai, jadi butuh waktu lama untuk naik ya. Dan setelah naik baru kondisi pasien ini memang naik turun, kondisinya naik turun dan sempat kami akan melakukan rujuk, yang mana kami sudah mencoba menghubungi beberapa rumah sakit di sekitar Pemalang. Memang pada saat itu kondisi rumah sakit sedang penuh-penuhnya. Dan advis ataupun persetujuan dari dokternya sendiri melakukan rujukan untuk rumah sakit yang ada kamar ICU untuk anak, serta ada fasilitas CT scan. Akan tetapi di sekitar rumah sakit Pemalang ini sudah penuh, dan kami mencoba untuk ke Margono, Purwokerto. Setelah kami menjalin komunikasi, kami mengirimkan data pasien dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, Rumah Sakit Margono sudah menyetujui untuk dilakukan rujukan kepada pasien kami. Akan tetapi dari pihak keluarga pasien meminta untuk dirujuk di sekitar Pemalang saja atau Tegal karena terkait jarak. Sedangkan kami sudah menjalin komunikasi memang benar-benar penuh. Dari si keluarga pasien juga menghendaki untuk melakukan APS atau pulang paksa. Akan tetapi meminta dari tim kami mengantar, sedangkan prosedur APS atau pulang paksa kami tidak bertanggung jawab setelah penandatanganan persetujuan tersebut. Begitu Pak kronologisnya. Diagnosa si pasien kami curiga radang selaput otak. Maka dari itu kami membutuhkan rumah sakit khusus yang mempunyai kamar perawatan ICU khusus anak dan ada fasilitas CT scan-nya, Pak. Ada namanya BHD, bantuan hidup dasar, itu menggunakan secara manual memompa dada si pasien. Akan tetapi kami akan melakukan tindakan lebih lanjut. Di situ sudah mulai kacau dan dari pihak keluarga sudah melakukan penganiayaan terhadap nakes dan dokter kami. Bahkan karyawan putri kami yang sedang melakukan pacu jantung melalui proses tadi sempat ditendang sampai ke lantai, dari bed si pasien sampai ke lantai. Dan info juga ada lebih dari 5 orang yang melakukan penganiayaan terhadap tim nakes dan dokter kami.